Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renti Dianeva, izin mempresentasikan tugas mata kuliah farmakognosi, yaitu pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis tanaman bunga krisan. Dosen pengampunya adalah Ibu Rizky Nispi Ramdini, Magister Sains. Yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis meliputi 1. Nama tanaman, yaitu Chrysanthemum morifolium Ramatuelle. Yang kedua ada nama latin, yaitu Chrysanthemum. Yang ketiga ada bagian yang diambil, yaitu bunga atau floss. Yang keempat, nama simplicianya adalah Chrysanthemi morifoli floss. Yang kelima, nama lokalnya. Nama lokal bunga krisan juga bisa disebut dengan bunga seruni, yaitu yang merupakan tanaman hias, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang keenam, ada kandungan senyawanya, yaitu flavonoid, dan flavonoidnya ini, flavonoid total tidak kurang dari 0,33%. Yang ketujuh, ada khasiatnya, yaitu menurunkan gula darah, meredakan gejala influenza, dan menurunkan demam. Khasiat yang saya sebutkan ini hanya beberapa khasiat dari bunga krisan. Adapun identitas dari Simplicia bunga krisan, di sini ada gambar Simplicia bunga krisan yang sudah mengering. Pemberiannya yaitu berupa bentuk. Bentuknya berupa seluruh bagian bunga yang terdiri atas bunga tepi dan bunga tengah dengan helaian mahkota bunga tepi menggulung atau melipat, bentuk mahkota bunga tepi jorong sampai lanset, bunga tengah mengumpul. Sedangkan warnanya, warna tepi mahkota bunga putih kekuningan. Mahkota bunga berwarna coklat kehitaman. Dan baunya tidak berbau, rasanya tidak berasa. Yang kedua, ada pemeriksaan mikroskopis. Di bawah ini adalah gambar dari fragmen serbuk Simplicia bunga krisan yang didapatkan. Yang pertama, serbuk sari. Yang kedua, ada rambut pelindung atau papus. Terdapat seperti garis memanjang seperti rambut. Yang ketiga, epidermis braktea dengan trikoma. Yang keempat, epidermis bawah braktea dengan stomata. Terlihat pada gambar ada seperti mulut. Ini adalah stomata yang berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Yang kelima, ada epidermis atas mahkota bunga. Yang keenam, epidermis bawah mahkota bunga. Yang ketujuh, berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Pada gambar dapat kita lihat seperti bentuk spiral. Ini adalah berkas pengangkut yang berfungsi untuk menyalurkan air dan hasil fotosintesis. Yang kedelapan, ada epidermis atas mahkota bunga dengan kelenjar komposit. Yang kesembilan, ada berkas pengangkut pada dasar bunga. Adapun fragmen pengenal dan fungsi untuk tumbuhannya. Yang pertama, serbuk sari, yaitu sebagai alat reproduksi jantan pada tumbuhan berbunga. Yang kedua, ada rambut pelindung atau papus, yaitu sebagai penerus rangsangan dan pelindung tumbuhan dari gangguan hewan. Yang ketiga, ada epidermis braktea dengan trikoma, yaitu sebagai pelindung dari kerusakan dan untuk mengurangi kehilangan air pada tumbuhan. Yang keempat, ada epidermis bawah braktea dengan stomata, yaitu berfungsi sebagai pelindung jaringan dan sebagai jalan masuk serta keluarnya udara serta mengatur transpirasi. Yang kelima, ada epidermis atas mahkota bunga, lapisan atas pelindung jaringan penyusun tumbuhan. Yang keenam, ada epidermis bawah mahkota bunga,
yaitu berfungsi sebagai lapisan bawah pelindung jaringan penyusun tumbuhan. Yang ketujuh, ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral, yaitu berfungsi untuk mengangkut air serta menyebarkan hasil fotosintesis. Yang kedelapan, ada epidermis mahkota bunga dengan kelenjar komposit, yaitu lapisan pelindung jaringan dari kerusakan. Yang kesembilan, berkas pengangkut pada dasar bunga, yaitu sebagai alat pengangkut air dan menyebarkan hasil fotosintesis. Referensi dari tugas yang saya ambil adalah dari Kementerian Farmakope Herbal Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan RI 2017, Farmakope Herbal Indonesia edisi 2, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.